Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini pada materi bab yang ke-12, keluarga Kristen menjadi berkat. Coba diperhatikan. Ada dua poin penting yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, apa itu keluarga Kristen? Hakikat keluarga Kristen. Dan yang berikutnya, bagaimana keluarga Kristen bisa menjadi berkat dalam lingkungan. Menurut Alkitab, keluarga Kristen atau yang kita sebut dengan keluarga Kristen, keluarga Kristiani, sebenarnya secara harafiah ya, secara eksplisit menurut kata-katanya tidak ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi keluarga Kristen yang kita kenal ini sebenarnya ada di dalam proses perkembangan yang berikutnya. Menurut catatan Perjanjian Lama, kata yang biasanya dipakai adalah bet up, yang artinya rumah ayah. Jadi keluarga atau keluarga Kristen tidak ada dalam Alkitab ya. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru juga tidak ada kata yang langsung bisa diartikan keluarga Kristen. Jadi kalau kamu baca nanti Alkitab Perjanjian Baru, tidak ada di situ buat keluarga Kristen. Tidak ada dibuat di sana ya. Tetapi keluarga Kristen yang kita kenal sekarang ini adalah pemahaman tentang adanya satu keluarga ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup menurut teladan Kristus, teladan Yesus. Tidak ada kata yang pas, yang tepat seperti konsep yang saya jelaskan tadi ya. Ada satu kata memang namanya oikos dalam bahasa Yunani, tetapi itu juga tidak merupakan keluarga atau keluarga Kristen. Lalu apa sebenarnya keluarga Kristen? Ya, kalau tidak ada dalam Alkitab, apakah ini penting untuk kita pelajari? Ya, saya mau katakan penting. Ya. Dan sebenarnya keluarga Kristen itu adalah sebuah istilah, sebuah konsep di mana apabila ada seorang suami, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, lalu mereka dipersatukan dalam pernikahan kudus, memelihara hidup kudus, dan mereka berkomitmen untuk meneladani, menampilkan gaya hidup seperti Tuhan Yesus, saling mengasihi, saling mencintai, ya, dan melakukan firman Tuhan. Itulah keluarga Kristen. Jadi keluarga bisa disebut keluarga Kristen apabila keluarga itu suami istri dan anak-anak mereka percaya kepada Yesus dan menampilkan gaya hidup seperti Yesus. Ya, jadi tidak hanya karena mereka punya KTP Kristen atau kartu keluarga Kristen, bukan. Keluarga Kristen itu pada hakikatnya adalah persekutuan, ya. Persekutuan itu dapat dikategorikan dalam 3 aspek. Yang pertama, persekutuan keluarga Kristen adalah persekutuan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang diikat dalam sebuah perjanjian, yaitu perjanjian pernikahan. Di dalam Alkitab dicatat bahwa pernikahan Kristen adalah sekali untuk selama-lamanya, akan tetap setia sampai akhir, sampai maut memisahkannya. Jadi dalam keluarga Kristen tidak ada perceraian sebenarnya, ya. Tidak ada perceraian. Yang kedua, keluarga Kristen itu pada hakikatnya adalah persekutuan yang eksklusif. Artinya tidak ada orang lain yang bisa dari sana. Ya, hanya ada satu laki-laki, satu perempuan, ya. Tidak boleh satu laki-laki, 2 perempuan, tidak boleh, ya. Yang ketiga, persekutuan itu total, artinya seluruh hidup mereka, tubuh, jiwa, dan roh mereka terikat menjadi satu. Itulah keluarga Kristen. Dalam Perjanjian Baru ada beberapa yang dinamakan pedoman-pedoman kehidupan berkeluarga, seperti kitab Kolose pasal ke-3, Efesus pasal yang ke-5, Petrus pasal yang ke-2, dan 1 Timotius pasal yang ke-2, kemudian juga Titus. Pedoman itu masing-masing ditujukan kepada ayah sebagai seorang bapak dan juga sebagai seorang suami, ibu dia sebagai seorang istri dan juga sebagai ibu dari anak-anaknya, dan juga kepada anak-anak. Ya, nanti kita lihat ternyata dalam Alkitab sudah diatur bagaimana supaya keluarga kita bisa menjadi keluarga yang memberkati.
Nah, sekarang kita secara khusus lihat apa sih peran anak, apa peran anak dalam keluarga Kristen supaya nanti dia bisa menjadi berkat. Yang pertama, anak harus menjadi anggota keluarga yang baik. Ini yang pertama. Kalau selalu sering keluar rumah, pulang malam, disuruh belajar malas, disuruh bekerja tidak mau, tidak bisa diatur, ini tidak menjadi anggota keluarga yang baik. Pertanyaan Bapak, apakah kalian sudah jadi anggota keluarga yang baik? Kalau sudah, itu jadi berkat lah itu. Tapi kalau belum, bertobatlah. Yang kedua, peran anak dalam keluarga. Jadilah pendukung program keluarga. Jadilah pendukung program keluarga. Jadi keluarga kita pasti punya program. Ya, program dalam bentuk material atau program dalam bentuk fisik atau juga program dalam bentuk rohani dan lain sebagainya. Yang jelas program keluarga itu pasti baik. Ya, apabila keluargamu mempunyai program bahwa kalian akan menanam, katakanlah menanam tanaman di ladang, dukunglah. Apabila keluargamu punya program bahwa dalam keluarga ada doa setiap pagi, dukunglah. Ya, lengkap dengan semua peraturan-peraturan dalam keluarga. Dengan penuh hormat dan taat. Yang ketiga, ringankan beban orang tua. Apa yang bisa kamu lakukan untuk meringankan beban orang tua? Mungkin sekarang belum bisa secara ekonomi, secara materi uang ya. Tetapi ringankanlah beban orang tua. Mungkin secara mental, orang tua kita itu ya banyak pikiran. Janganlah kita juga menjadi bahan pikirannya. Ya, tolong dorong orang tuamu untuk tetap sehat dengan menampilkan hidupmu yang bagus. Saya percaya orang tua itu yang paling menyenangkan baginya adalah melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang pintar dan anak-anak yang baik. Ya, itu yang paling penting. Yang berikutnya, jadilah seorang pelajar yang baik. Belajarlah. Ya, jadi anak itu berperan di dalam keluarga, belajar. Lalu apa hubungan belajar dengan manfaat yang akan diterima oleh keluarga? Ingat, ketika kamu belajar dengan baik, itu artinya kamu telah menolong keluargamu untuk mengantarkanmu kepada hidup yang baik. Ingat bahwa orang tua itu sudah punya rencana, sudah punya harapan bahwa anaknya akan suatu saat menjadi orang yang hebat, orang yang berhasil. Tapi itu tidak terjadi sekarang. Yang bisa kau lakukan sekarang adalah belajar. Jadi ketika engkau belajar, ingatlah bahwa engkau sudah melakukan hal yang memberkati keluargamu. Keluarga Kristen yang menjadi berkat. Bagaimana keluarga Kristen yang menjadi berkat? Tadi saya sudah jelaskan. Keluarga Kristen bisa menjadi berkat kalau bapak menjadi ayah dan menjadi suami yang menjadi berkat. Lalu ibu menjadi ibu dan menjadi istri yang menjadi berkat. Anak yang menjadi berkat. Menurut Alkitab, keluarga itu adalah tempat anak-anak yang takut akan Tuhan diajarkan tentang karya-karya Tuhan. Ya, keluarga Kristen bisa menjadi berkat kalau masing-masing orang yang ada di dalamnya sudah menjadi berkat. Terkadang pertanyaan, apakah orang tua kita sudah menjadi berkat? Apakah dia sudah menjadi pengajar sesuai dengan firman Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Doakanlah supaya orang tua kita ya dipulihkan sehingga mereka bisa menjadi berkat. Peran keluarga menjadi berkat itu ya dititik beratkan pada bagaimana keluarga itu mengaktualisasikan dirinya menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi tidak ada istilah kita menjadi berkat karena aku jadi berkat, yang lain tidak jadi berkat, tidak. Tapi keluarga itu menjadi satu kesatuan. Ya, orang akan melihat, wah keluarganya itu luar biasa, keluarganya bagus. Ya, dari mana? Dari gaya hidupnya, dari cara hidupnya. Cara hidup siapa? Cara hidup bapak kita, orang tua kita, cara hidup mama kita, dan cara hidup kita sendiri. Tahukah kamu bahwa sering orang bilang begini, ya, itu anaknya si Anu itu nggak bagus lah. Kurasa nggak diajari bapaknya itu, kan begitu ya. Kurasa tidak diajari orang tuanya itu. Gitu. Walaupun orang tuanya baik,
Bisa juga bilang begini, orang tuanya baik tapi anaknya kok begitu ya, ih kasihan gitu. Jadi masing-masing kita menjadi berkat mengikuti teladan Tuhan Yesus. Menjadi berkat itu dimulai dari diri kita, lalu keluarga barulah keluar, ya. Berikut ada beberapa prinsip yang bisa kita terapkan supaya kita bisa menjadi berkat. Yang pertama, hiduplah dengan penuh hikmat. Anak-anakku yang terkasih, hiduplah penuh hikmat. Jangan menuruti nafsu, keinginan, ataupun ya apa yang sedang terjadi, ikut-ikutan, ya. Berpikirlah secara kritis juga. Agar menjadi berkat, keluarga kita harus hidup dalam hikmat, bijaksana, terhormat, ya. Dikatakan di sini, dikatakan firman Tuhan, kaum laki-laki hiduplah hormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Perempuan dianjurkan untuk hidup sebagai seorang yang beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur, cakap mengajar, hidup bijaksana. Dan juga kita semua, laki-laki dan perempuan, anak-anak, tua muda, ada masing-masing bagian-bagian kita yang harus kita kerjakan. Kerjakan itu dengan penuh hikmat. Lalu berikutnya yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Ya, waktu tidak pernah kembali ya nak. Walaupun 2020 kemarin ada bulan Januari, tapi Januari 2020 bukanlah Januari 2021. Itu waktu yang berbeda. Ya, minggu lalu ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu. Tapi saya mau katakan bahwa hari ini, hari yang sekarang ini tidak sama dengan hari yang kemarin. Namanya saja yang sama, tapi waktunya berbeda. Pergunakan waktu, ya, supaya waktu yang kita miliki ini bisa kita gunakan untuk memberkati orang lain. Lalu ucapkanlah kata-kata yang membangun. Ya, di rumah kita juga orang tua kita dorong dengan kata-kata yang membangun. Ini yang bisa saya sampaikan pada materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap belajar. Ingat, walaupun sekarang adalah belajar online, belajar daring karena situasi pandemi COVID yang belum selesai ini, tetaplah bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, berdoa, belajar ya dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Tuhan Yesus berkati, sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga kita. Amin.